Halo guys, di video kali ini aku mau nge-share tentang bagaimana trik atau triks untuk ngerubah Ubuntu kalian ya, Ubuntu default 22.04 buat jadi tampilannya mirip dengan Mac. Nah, ini merupakan tampilan default dari Ubuntu ya, dimana docknya masih di sebelah kiri, kemudian wallpapernya masih ubur-ubur kayak gitu. Nah, untuk ngerubah jadi Mac ini kita butuh persiapan ya, beberapa aplikasi, juga ada beberapa file yang nanti untuk downloadnya akan aku taruh di deskripsi. Oke, yang pertama untuk aplikasi yang kalian butuhin sebelumnya adalah Extension Manager. Nah, untuk aplikasi ini sendiri kalian bisa download di Ubuntu Store-nya. Jadi untuk App Store lah, kayak App Store untuk Ubuntu. Nah, kemudian ada aplikasi satu lagi yang kalian butuhin, yaitu Tweak. Nah, aku rasa kalian udah tahu juga aplikasi Tweak ini karena udah umum banget di kalangan Linux user. Nah, untuk Tweak ini juga kalian bisa download di Ubuntu Store-nya. Dan sebenarnya dua aplikasi ini juga kalian bisa download langsung di websitenya. Nanti akan ada tahap-tahapannya langsung di website resminya. Jadi gimana lah cara kalian itu bebas. Nah, kalau untuk aku sih cari yang simpel aja, yang langsung downloadnya di Ubuntu Store-nya kayak gitu. Nah, kemudian ini untuk tampilan default ya, karena tampilan default jadi kita pertama sebelum untuk ke bagian yang expertnya, ke bagian advance-nya kita setting dikit-dikit lah. Oke, yang pertama kita setting untuk docknya ya. Docknya ini kita panel mode-nya di nonaktifin biar dia nggak nempel kiri kanan lah, ibaratnya nggak nge-full gitu loh, nge-full bagiannya. Kemudian selanjutnya kita sesuaiin aja untuk icon size-nya, karena ini kan bergantung dengan resolusi monitor atau layar yang kalian pakai. Kayak gitu, jadi disesuaikan aja. Nah, seenaknya kalian aja gimana. Kemudian kita rubah juga untuk docknya, kita pindah ke bagian bawah ya. Ya diatur-atur bebas lah untuk iconnya pokoknya. Dan juga di sini aku nyalain ya untuk auto hide docknya. Jadi biar nggak mengganggu kalau dia terus stay di situ kayak gitu. Nah, itu mungkin untuk basicnya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada beberapa file yang kalian butuhin yang udah aku sediain juga. Jadi biar nggak ribet cari satu-satu linknya bisa-bisa, jadi udah aku sediain nanti dijadiin satu rar dan aku nanti taruh di deskripsi. Semoga aja ketika video ini aku upload filenya udah ready ya, jadi ini kalian tinggal ekstrak aja nanti satu-satu. Soalnya ini filenya aku taruh di komputer kantor, jadi aku nggak tahu udah sempat apa nggak aku upload ke Google Drive-nya kayak gitu. Nanti kalau emang aku lupa upload, aku lupa taruh di deskripsi, ingetin aja di kolom komentar gitu ya. Dan selanjutnya untuk tahap berikutnya yang pasti kita perlu ekstrak dulu ya. Kita perlu ekstrak dulu ya, kita perlu ekstrak dulu file-file ini ya, karena masih dalam bentuk package kayak gitu. Nah, kita ekstrak aja langsung semuanya. Nah, di antara 5 file ini nanti 4 kita harus install. Nah, satu lagi itu nggak perlu kita install ya, karena satu lagi itu file buat wallpaper. Jadi aku juga udah sediain beberapa optional untuk wallpaper yang ala-ala Ubuntu. Wallpaper yang ala-ala Mac lah pokoknya. Udah aku sediain, jadi nanti tinggal kalian pakai aja kayak gitu. Jadi ini nanti satunya untuk wallpaper, 4 lagi untuk kita install. Nah, untuk installnya kita bisa langsung buka terminal ya teman-teman, buka terminal. Kemudian kita masuk ke dalam foldernya di mana tadi kita ekstrak kayak gitu ya. Terus kita install aja satu-satu ya. Jadi kita install, kita masuk ke foldernya, kemudian kita install menggunakan code berikut ini ya. Jadi /install.sh gitu. Jadi di 4 file tadi, 4 folder yang tadi sudah udah kita siapin tadi, kita masuk ke foldernya masing-masing, terus kita langsung install aja lah pokoknya. Install. Jadi di sini karena semuanya sebenarnya udah aku install di komputer ini, jadi di terminal ini jatuhnya gitu ya. Jadi kayak install ulang gitu. Di sini mungkin aku nggak nampilin proses installnya gimana, pokoknya cara installnya gitu ya. Tinggal masuk aja ke foldernya, kemudian ketik itu code-nya ya, /install.sh di masing-masing folder. Udah gitu aja. Harusnya buat teman-teman yang user Ubuntu untuk hal-hal kayak gini udah di luar kepala lah ya. Kayak gitu. Install aja pokoknya sampai ke 4-nya udah diinstal semua dan udah berhasil.
Insya Allah lancar lah, harus lancar. Karena aku udah nyoba di komputer di kantor, juga udah nyoba di laptopku yang laptop jadul tahun 2014 pun work gitu, jalan dengan lancar kayak gitu. Oke, nah selanjutnya tadi kita udah install 4 aplikasi yang di atas ini. Kemudian yang di bawahnya itu folder White Sur wallpaper, itu isinya ya wallpaper. Ada berapa resolusi wallpaper di sini? Ada yang 4K, ada yang 2K, juga ada yang 1080. Itu kalian jadiin aja lah wallpaper, bebas lah. Kalian mau pilih wallpaper yang mana, suka-suka dengan selera kalian lah masing-masing mau pakai wallpaper yang mana. Jadi ini udah ada versinya. Untuk versi Ventura dia wallpaper defaultnya kayak gini. Kemudian ini Monterey juga kayak gini. White Sur yang versi macOS White Sur juga bentuknya kayak gini. Dan lain-lainnya. Ini bebas lah kalian pakai. Atau kalian mau pakai wallpaper sendiri juga bisa. Oke, aman. Selanjutnya setelah wallpapernya udah aku ganti dan tadi udah ada beberapa file juga yang udah aku install, selanjutnya kita buka extension manager ya. Aplikasi yang pertama udah kita siapin yang kita download di Ubuntu Store. Nah, ini ada 3 extension yang kalian harus install. Ada Blur My Shell, ada Compass Like Magic, sama User Themes. Jadi kita coba satu-satu aja dulu. Yang pertama kita coba User Themes ini. Kita search dulu. Nah, ini kalau udah dapat kalian langsung install aja. Ini berhubung karena udah aku install jadi ya keterangan install gitu. Jadi kalau belum diinstal nanti ada tombol install kayak yang di bawahnya itu. Nah, kemudian yang kedua ini kita coba install extension Compass Like Magic. Nah, gitu. Coba aja search di sini. Nah, kemudian nanti kalian kalau udah search di scroll aja lah. Disamain kata-katanya supaya ketemu. Ini kurang ya, jadi alike. Oke, kemudian di scroll bawah, nah udah ketemu ya. Nanti kalian install aja. Ini kebetulan emang aku udah install semua, jadi keterangannya installed kayak gitu. Ya, terus yang ketiga kita juga perlu install extension Blur My Shell kayak gitu. Nah, kita search aja langsung di sini. Oke, scroll. Nah, ketemu ya di paling bawahnya ada Blur My Shell. Ini juga aku udah install, jadi keterangan installed kayak gitu. Nah, selanjutnya biasanya kalau kalian pertama install itu dia langsung activate. Ini karena aku tadi udah aku disable supaya buat contoh. Nah, ini aku activate lagi ya. Caranya tinggal diklik aja itu tombolnya, nanti otomatis akan langsung berubah kegeser ke kanan itu jadi activate. Nah, ini Blur My Shell ini fungsinya untuk ngeblur, jadi biar tampilannya bagian menu dalamnya itu agak ngeblur. Kemudian yang kedua itu Compass itu ngasih efek ya. Jadi kalau kita minimize tuh adalah efeknya ala-ala di macOS. Nah, kayak gini ya. Kemudian yang ketiga itu ya untuk ngaplicate themes yang di awal tadi udah kita install. Kayak gitu. Ya. Udah ya, kita udah install. Jadi tampilannya udah mulai mirip kan dengan ini. Wallpapernya juga udah oke. Kemudian dia udah ala-ala blur. Dia juga udah ada animasi. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Tweak. Nah, di bagian appearance ini, karena tadi kita udah install theme, kita ganti aja themenya jadi White Sur gitu ya. Nah, White Sur-nya ada beberapa juga, selain light juga ada yang dark dan lain-lain. Nah, untuk kursornya kita biarin nyaru aja. Kemudian untuk ikonnya juga kita pakai Steve bisa, Tela juga bisa, White Sur juga bisa. Jadi tadi udah ada 3 icon yang kita install. Jadi bebas lah kalian mau pakai icon yang mana suka-suka kalian. Nih, udah kalian lihat ya, ini untuk icon Tela, terus ada icon Steve juga. Nah, tampilannya kayak gini. Nah, ini sih yang paling aku suka di tampilannya. Steve ini lebih mirip dengan OS Mac kayak gitu. Ya. Kemudian nah ini untuk yang Tela kayak gitu. Tadi udah kita coba ya. Tela juga ada yang versi light, juga ada versi dark dan lain-lain. Ya, kalian coba-coba aja lah. Kalian lebih seleranya yang mana. Oke, aku balik untuk ke menggunakan icon Steve aja ya mungkin. Ya, oke. Kemudian selanjutnya yang perlu di setup itu shell-nya. Nah, shell-nya kita juga pakai White Sur ya, karena ini bawaan theme yang tadi udah kita install. Nah, ini jadi untuk biar docknya tuh shell-nya jadi lebih bagus gitu, lebih menyerupai Mac.
Nah untuk soundnya kita biarin, jadi yang lain-lainnya kita biarin, udah gini aja. Ya kan udah mulai menyerupai Mac kan, kalian udah bisa lihat kan ini. Untuk bentuk foldernya juga udah ala-ala biru-biru ala-ala Mac, dan bentuknya juga bentuk foldernya juga udah menyerupai Mac. Even kalian coba lihat di sudut kanan atas juga sudah ada logo Apple gitu, bahkan logonya pun sudah berubah kayak gitu. Nah by the way tadi aku pindahin ya, jadi untuk minimize dan exitnya udah aku pindahin dari yang kanan itu aku pindahin ke sebelah kiri. Nah ini untuk tampilannya ini biar kalian bisa lihat. Jadi inilah tampilan akhirnya. Untuk ikonnya udah berubah, untuk docknya udah berubah, juga untuk animasinya juga udah berubah. Untuk wallpapernya sendiri aku lebih suka pakai wallpaper yang white sure, jadi aku setup ini aja karena lebih cerah kayak gitu. Mungkin itu aja buat teman-teman yang mau nyoba juga silahkan. Untuk file nanti aku sediain juga di kolom deskripsi. Semoga aja nggak lupa ya, dan kalau lupa bisa kalian ingetin lewat kolom komentar. Udah gitu aja, thank you yang udah nonton.